Ya, teman-teman, ini bagian keempat ya di pagi hari tanggal 24 bulan 10. Jadi ini adalah updatean yang tanggal 23, teman-teman. Di update-nya tanggal 24 pagi hari sebelum pembukaan market ya, biar saya mengingatkan saja. Baik, teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli. Yang saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe yang dari awal sampai sekarang dan yang telah memberikan komentar baik positif ataupun negatif, itu lebih baik. Yang telah memberikan masukan juga terima kasih. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Semoga doa-doanya dikalikan 10 kali lipat. Dan bagi teman-teman yang baru gabung ya, mungkin update saham ini adalah updatean emiten teman-teman yang ada dalam komentar ya. Adapun yang belum dibahas mungkin mohon bersabar aja karena kita menunggu siapa yang masuk, siapa yang duluan dibahas ya. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada PTPS. PTPS ini lagi turun katanya PTPS ya. Maaf teman-teman, bukan PTPS tapi BTPS ya. BTPS, lupa saya. Beda B sama P tapi berpengaruh. Baik teman-teman, untuk BTPS sekarang lagi posisi turun ya. Garis yang saya gariskan terjebol, kita hapus aja ya. Kita tunggu konfirmasi ke 1100-nya. Mungkin di situ akan ditahan dan akan melakukan pembalikan arah. Apabila dia tertahan dan ada pembalikan arah, tunggu aja si MA10-nya berada di bawah candle. Mungkin itu akan bertanda muka atas. Cuman saya kabarkan sejak bulan September tanggal 20, baik foreign ataupun lokal sekarang lagi jualan. Kita update untuk terakhirnya saja tanggal 23. Kita lihat apa yang terjadi foreign. Ada si AO yang ngambil cuma 90 lot, yang ngejualnya lumayan lah si BK RX spesialis bawahan si BK. Kita update sampai tanggal 21. Masih ada si AO. Tanggal 14 si AK sudah mulai mantap. Kita cari cek deh dari September aja ya sekalian. Tanggal 20 September ya, kita cek bareng-bareng. Tanggal 20 September mungkin ada kejutan. Oh, ZPCCBK yang keluar, yang masuk ada YU, TP, YU bagus teman-teman ya. Cuman YU belum melakukan tindakan, mungkin lagi nunggu konfirmasi dari pihak BK-nya apakah sudah selesai atau tidak ya. Terus untuk lokalnya yang melakukan pembuangan ada AK, GR, BB, ZPBR. Tapi yang paling besar cuma 3 broker ini aja, AK, GR sama BB. Karena ada yang menampung sampai 25 miliar ya, mungkin mereka langsung jualan. CC, YP teman kita juga pada nampung gitu. Cuma di sini ada si PD teman-teman. Lumayan juga untuk lokalnya ya. EP juga lumayan. Ini cenderung dibuang sama bandar ataupun foreign karena ada yang nampung aja. Jadi teman-teman kita nampung. Jadi teman-teman lebih baik kalau mau nampung tunggu saja konfirmasi ya. Konfirmasi si MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Nah, udah seperti ini teman-teman ya, udah mulai di bawah candle. Nah, ini baru ini tahap yang kedua berarti ya, untuk tahap penurunannya. Ada di sini ada bottomnya di 1025 ya. Kita cek untuk BTPS posisinya. BTPS apakah lagi murah atau sedang hot-hotnya? BTPS untuk 1 tahunan lagi posisi agak murah dikit ya nih. Kalau murah bangetnya di angka 1050, ini juga lagi menuju ke arah situ. Tunggu aja teman-teman ya, itu lagi bahas dagon. Untuk 3 tahunan lagi murah juga sama teman-teman ya. Bisa menuju ke 2500 ya. Kita jangan jauh-jauh dulu 2500 ya. Kita target yang pertama harus dilewatin 1400 dan target kedua itu di angka 1700. Jadi ini pernah tercapai targetnya. Nah, sekarang lagi ke bawahin lagi. Jadi tunggu aja konfirmasi teman-teman, apakah akan jatuh ke 1100-nya atau dia ada putar baliknya di angka sekarang ya. Kita lihat aja nanti SMA 10-nya udah mulai di bawah candle. Terus di bandar lokal dan foreign cenderung dia masih jualan. Jadi selama dia masih jualan, selama masih ada yang nampung, mereka akan terus jualan. Jadi caranya stop aja beli, tunggu aja konfirmasi dari MA10-nya teman-teman ya. Sudah di bawah candle. Lanjut, kita ada Adro. Kita lihat Adro.
Adro posisinya seperti apa Adro? Kita lihat posisi dulu ya. Posisi Adro untuk 1 tahunan, jangka pendeknya udah overnya ya, udah menyentuh overnya di 3.800. Sekarang lagi ke bawahin dulu. Untuk 3 tahunan masih ada kesempatan ke angka 4.500 atau ke angka 4.000 lah. Untuk 5 tahunan, juga masih ke angka paling tinggi berapa ini? 4.400 sama 4.100. Jadi ini lagi ada koreksi, mudah-mudahan koreksinya sebentar bisa melanjutkan kenaikan. Kita lihat di sini masih ada kemarin ada pemasukan tanggal 22, tanggal 23-nya ada pengeluaran dari bandar lokalnya. Poren juga sama, bandar 22 pengambilan, cuman di sini pengeluarannya lebih sedikit ya. Jadi cenderung ada pengeluaran. Lihat di sini teman-teman ya, ada pengeluaran taman. Cuman dia tidak diturunkan secara signifikan ya. Kita tunggu aja konfirmasi berapa persen? Cuma 5% doang. Artinya ini konfirmasi untuk disairkan atau tidaknya. Kita tunggu konfirmasi ada pengambilan atau tidak ya. Kita akan menunggu MA10-nya di bawah candle atau enggak si candlenya menembus MA10 dulu. Karena ini sudah kemarin itu sempat dead cross dikit ya, tapi sekarang disaidway-kan. Mudah-mudahan terjaga ya. Ini garis yang saya gariskan di 3.500. Mudah-mudahan kalau dia ngejemput 3.500 dan ada pantulan 3.500, kemungkinan dia akan ke atas ya untuk mengejar di 4.000-nya dulu. Ini target yang kedua. Mudah-mudahan bisa target yang ketiganya di 4.500. Akan kita cari dulu ke belakang apakah ada si kepala merah atau ada gap di situ ya. Jadi pemungutan dari bandar sudah signifikan, sekarang lagi jualan di area atas. Yang mudah-mudahan di atas inilah mereka ada sideway-nya, tapi sideway atas biasanya kalau sideway atas ada pembuangan. Nah, biasanya juga suka ngumpulin lagi nanti di atas ketika sideway atas ya. Oke, teman-teman, untuk ada seperti itu. Ya, masih ada kesempatan ke angka 4.300, 4.500 lah. Terus ada Sola. Katanya Sola kemarin ada sempat diangkat katanya. Cuma karena lagi sibuk jadi saya tidak kemarin tanggal berapa ini? Udah lama ya. Tanggal 18 ya. Tanggal 18 berarti ada diangkat, kalau sekarang kan belum, nggak ada lagi gitu ya. Jadi untuk Sola sebenarnya teman-teman tinggal nunggu waktu aja teman-teman ya. Smart Money sudah mulai masuk. Kemarin sih ada pembuangan lagi, cuman udah ada aktivitas Smart Money ya. Dari bandar bandar lokal belum ada penjualan ataupun pembelian. Terus dari porennya juga masih dalam tahap menunggu aja. Sempat ngebeli di area 29 Julinya, cuman sekarang dalam posisi pasif ya, tidak melakukan apa-apa, cenderung duduk di kursi goyang. Dari pasar nego bulan Oktober dulu deh. Ada di pasar nego enggak? Di pasar nego hanya ada teman-teman kita yang coba untuk berjualan ya di harga nego. Untuk broker besarnya belum ada. Untuk domestik regulernya ada si PD. Saya pikir si PD lumayan juga teman-teman, walaupun di sini diselir sebagai retail ya. Tapi biasanya ada performa yang baik di PD ini. Untuk SL mungkin bisa masuk ke Smart Money ya. Smart Money sudah mulai mengumpulkan barangnya dari 9 Oktober untuk yang tingginya ya. Mudah-mudahan dengan adanya Smart Money terus si bandar lokal juga tidak terlalu hanya menahan aja ya, tidak melakukan aksi apa-apa. Mudah-mudahan bisa cepat di up ya untuk si Sola ini, karena sudah tidak sabar teman-teman ya. Target saya tetap di 73 teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Oke, lanjut ada PTMR Master Print. Ini udah pernah dibahas apa belum? Coba lihat dulu. Oh, PTMR ini ya IPO ya, saham IPO ya. Baik, untuk saham IPO nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas ya. Tapi untuk sekarang saya informasikan bandar lokal lagi akumulasi, teman-teman lihat akumulasi 2 hari ini bagus akumulasinya ya. Mudah-mudahan sih dengan sideway ini bisa di up. Dia sudah ngasih tanda mau ke bawah teman-teman, ke arah ekor hijaunya, tapi ngasih tanda juga mau ke arah atas teman-teman ya, ke angka 132-nya. Ini juga dikasih gap sama dia, apakah akan terkejar atau tidak target ya, di sinilah target ya. 173, mudah-mudahan bisa ke 173. Cuman ini masalahnya IPO. Kalau IPO tergantung bandar, terserah bandar teman-teman, cuman hati-hati aja area 122-nya.
Kadang-kadang seperti halnya di tanggal 10 Oktober ada candle bullish atau ekor hijau, dia ternyata tidak bullish ya, malahan dikebawahin. Sekarang bullish lagi, candle bullish lagi, seekor hijau lagi, dia kecenderungan ke bawahnya ada. Contohnya waktu tanggal 10 ini kecenderungan ada. Tapi di sini udah konfirmasi mau ke 122 sama ke 137-nya. Coba aja di area situ teman-teman ya. Bandar lokal juga udah mungut, poren juga udah mungut. Kita lihat untuk poren sama lokalnya deh. Tanggal berapa? Tanggal 22 ya, tanggal 22. Kita lihat domestik ada LG bagus, lagi bagus LG ya, lagi pungutan mulu ya, ada YP, ada XA ya. Ini lumayan juga teman-teman ya untuk broker yang mungutnya ya. Kita lihat poren, mudah-mudahan si CC. Oh bukan teman, si AK ya, kita untuk groskan. Ternyata si AK yang pegang di sini bukan si BK, tapi kalau si AK lumayan teman-teman ya. Cuman kalau dipegang sama si CC akan lebih baik lagi. Kalau AK lumayan lah teman-teman, tidak terlalu banyak ini harus dicek dulu teman-teman ya. Kita akan cek nanti ya untuk saham IPO ya. Cuman konfirmasinya bahwa bandar lokal sekarang lagi akumulasi, mudah-mudahan bisa berlanjut ke angka konfirmasi 132, tinggal tunggu aja arahan daripada MA10-nya mulai di bawah candle itu akan lebih baik lagi. Lanjut ada GZCO kemarin sempat di up. Nah, teman-teman kalau udah begini bandarnya sudah bergerak. Kemarin itu bandarnya bergerak, saham-saham yang terafiliasi ya dengan salah satu tokoh ini ya, kemarin semuanya di up ya. Nah, ini meninggalkan meninggalkan si kepala merah. Kepala merah yang harus terlewati sudah terpenuhi dengan baik dan bijak. Pas banget di si kepala merah, kita pindahkan area yang harus dilalui yaitu di angka 98. Dia sudah terkonfirmasi mau ke 98 teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan, karena kalau bandar bebas, dia mau melakukan apa aja. Kemarin aja setelah pungutan bandar porennya jualan ya. Target di tanggal 107 aja sama 118 ya, tidak jauh-jauh dari situ. Saya lihat di situ ada si kepala merah juga sebenarnya di 103-nya. Cuman saya ngambil yang agak jauhan dikit, 105 sama 117, 118. Ini sudah terkonfirmasi mau ke arah sini. Ada pun dia ke bawah lagi, biarin aja karena situasinya seperti itu. Lihat di sini sejarahnya teman-teman ya. Apakah akan mengulang sejarah? Ya jadi 2 berbanding 1. Sejarahnya seperti itu. Sejarahnya pas naik turun dikit, nanti turun sideways, naik lagi. Nah, sejarahnya begitu ya. Mudah-mudahan ini juga sama, tapi kecenderungan ke atasnya ada. Jadi walaupun teman-teman sampai bawah, contohnya sampai ke 87, tetap dia kecenderungan ke atasnya ada ya. Tinggal kita memanage aja. Kapan waktunya tinggal hitung aja. Kemarin bulan September, Oktober berarti 1 bulanan, tunggu mungkin untuk area bawahnya aja kita ambil. Tapi kalau untuk melanjutkan kenaikan, walaupun yang nyangkut contohnya di area 96 masih bisa kejemput teman-teman. CMA 10-nya juga belum lepas, artinya belum lepas dari candlenya, udah pas banget di atas candle gitu ya. Cuman sayang banget per hari kemarin si bandar poren jualan, ada CC teman-teman. Dan CC tinggal sedikit barangnya ya. Dia ngambil dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 14 Oktober jadi ketahuan teman-teman CC. Terus bandar, ini tinggal bandar lokal yang menyisakan, ada CP, ada PD, ada XL ya. Jadi bandar lokal ngambil tinggi. Kalau di area sini kan bandar lokal tidak mengambil tinggi, hanya poren aja mengambil tinggi. Ini juga sama, ketika dinaikin itu poren ya, ada sedikit lokal sih, cuman tidak terlalu signifikan. Nah, inilah yang naikin adalah bandar lokal. Kita tunggu apakah ini sebagai pengangkatan berikutnya untuk ke tahap berikutnya, karena secara konfirmasi dia setelah terkonfirmasi, kalau sini kan kendalanya kepala kembar, ini kepala kembar, cuma di sini doang kan dia ada pengangkatan tapi dikali kepala merah. Terkonfirmasi ke sini juga ya, walaupun istilahnya teman-teman nyakut di angka 96, 98-nya mudah-mudahan kejemput ya, karena udah dikasih tanda-tanda mau ke arah atas. Oke teman-teman, satu lagi kepig. Posisi dulu teman-teman, GZCO posisi dulu. Bentar dulu ya, bentar. Kita harus tuntas biar teman-teman juga tenang ketika nyangkut, tenang ya. GZCO dalam posisi murah banget untuk 3 tahunan, untuk 1 tahun sebentar. Untuk 1 tahunan,
Untuk 1 tahunan sedikit agak murah teman-teman. Jadi kalau sekarang beli juga masih sedikit agak murah ya. Di setengahnya itu di 101 sama agak tingginya itu di 112. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Bisa ke arah 138 ya teman-teman untuk jangka pendeknya. Untuk 3 tahunan masih murah banget, bisa dikasih kesempatan ke angka 160, asal sabarnya aja. Kita nunggu waktu sini. Tungguan apa nih? Bulan Desember ya. Mudah-mudahan tuh bulan Desember tanggal 20 tuh ya. Mudah-mudahan di akhir tahun bisa bergejolak ya. Terus kita lanjut ke PIG ya. Ke PIG ada apa dengan ke PIG ya? Ini grup MNC. Oh, saya belum pernah ngebahas grup-grupan ya. Ada grup MNC, Mr. Pep, Mr. HT, ada grup Bakri ya. Terus ada grup Sinar ya. Terus ada grup PP gitu ya. Nah, untuk ke PIG bagaimana? Ini nanya ini apa ini? Tidak ada menanyakan apa-apa. Kita lihat posisi dulu teman-teman. Karena posisi menentukan murah dan mahalnya, apakah layak untuk dibeli ataupun layak untuk dijual. Kita untuk 1 tahunan. Untuk 1 tahunan sedikit agak murah ya, tidak mahal tapi sedikit agak bukan sedikit agak mahal ya, sedikit agak mahal. Kenapa? Karena sudah lewat daripada garis tengahnya. Artinya apa? Ini bisa menunjukkan bisa uptrend ke atas lagi, atau kalian beli sekarang ya kemahalan gitu ya. Bukan kemahalan, agak mahal dikit gitu. Kalau di harga standarnya ya itu standarnya gitu ya. Untuk 3 tahunnya sama, masih di agak mahal dikit ya. 5 tahunan 5 tahunan cenderung sama, 10 tahunan cenderung sama ya, tidak terlalu mahal, tapi dia ini harga tertingginya teman-teman di 241 ya selama 10 tahunan. Jadi kalau dia ke bawahin lagi ya wajar lah. Ya, kalau dia ke bawahin lagi wajar, kecuali ada kecualinya. Kecuali dia sideways atas dan ada pungutan. Nah, ini sekarang ada pungutan teman-teman ya. Sekarang ada pungutan kemarin tanggal 23. Baik bandar lokal ataupun foreign sama-sama mungut. Nah, apakah mereka akan jualan? Pertanyaannya itu. Nah, ini MA10 sudah mulai di bawah candle, artinya udah mulai di atas tapi dia meninggalkan gap. Lihat teman-teman, lihat gapnya lumayan 1 tick. Andaikan kemarin waktu penutup tanggal 23 set ke bawahin aja, jadilah itu si kepala merah, menjadikan itu target. Nah, ini juga ada si kepala merah kecil di 201-nya. Jadi kemungkinan ke arah situ ada kemungkinan teman-teman ya. Karena dari pungutan bandar lokal udah ada, foreign juga udah ada, kemungkinan ke arah melewati 201 bisa, dan target itu menutup gapnya ini. Apabila target menutup gap di 237 berarti dia sudah mencapai titik terpuncaknya lagi 243 ya. Ya, 243 kemarin waktu tanggal 29 Agustus tertinggi selama 10 tahun kan. Ya Agustus lah, pokoknya Agustus ya sini ya. Ya, seperti itu teman-teman ya untuk ke PIG ya. Jadi ke PIG sebenarnya masih di harga sedikit agak mahal. Kesempatan ke angka 242-nya jangan terlalu 242 lah, istilahnya ke harga 233, 230 lah untuk menutup gapnya. Nah, mudah-mudahan bisa ke angka paling tingginya di overnya 265 ya, mudah-mudahan, tapi kita dalam 10 tahun aja belum sampai ke 265 ya. Jadi cenderung dimainin di bawah 250-an berarti ya ini ya. Jadi untuk ini mudah-mudahan mulai ketinggian, mungkin nanti setelah istilahnya udah beres ya dia akan cenderung dikebawahin lagi, mungkin bisa diboboin lagi gitu ke angka 51, 52, ini juga diboboin ya di 70 gitu ya. Terus di 55 gitu, bahkan ke 50 gitu kan. Makanya hati-hati setelah kenaikan. Ingat, hati-hati setelah kenaikan. Jangan sampai kalian tertinggal di 168, 160 karena menunggunya sangat lama. Lihat 3 tahunan aja menunggunya sangat lama. Untuk diupnya 5 tahunan harus nunggu. Ketika contohnya nyangkut di sini teman-teman nih, harus nunggu dari tahun 2021 baru kalian kejemput kalau tidak average. Nanti kalau mau average tunggu aja di harga bawah lah ya teman-teman, karena kecenderungan ke bawahnya ada. Karena setiap kenaikan, lihat untuk 10 tahunan, untuk 10 tahunan ketika ada kenaikan langsung diturunin ke bawah, kenaikan turunin ke bawah. Ada bukit cuman tidak terlalu bukit banget ya. Nah, seperti inilah. Jadi makanya ketika ada bukit, nah ini kan mau bukit nih, tidak terlalu tinggi amat, mungkin ke 201 aja ya. Dalam sejarahnya
dia tidak pernah menyamai target berikutnya, ya, tidak pernah menyamai, ya, kecuali tahun berapa nih, tahun 2016, tapi dia posisinya tidak di harga tertinggi tapi di bawah harga tengah, ya, artinya di bawah harga-harga murahnya baru dia bisa bergejolak, ya. Tapi udah di harga tinggi, sejarahnya menentukan selama 10 tahun langsung dikebawahin. Adapun bukit hanya sedikit, hanya menyentuh di bawahnya teman-teman, ya, di bawahnya artinya di bawah 160, ya, di bawah 160 berarti di antara sini, ya. Nah, ini juga udah mulai kan, makanya target 201 lah boleh lah, cuman untuk target ke 230-nya kita tunggu aja pungutan yang signifikan. Tapi sekarang udah bagus, ya, pungutannya. Bandar lokal aja ada si MG bagus, MG suka jualan. Terus sekarang cuma meninggalkan gap aja, hati-hati aja gap ke bawah, ya. Ada AI, ada CP, ya. Terus untuk foreignnya di sini siapa? Ada BEP sebagai pemilik emiten, punya barang 2,8 miliar atau 661.000. Kemungkinan di upnya ada kemungkinan kalau EP mau, gitu, ya. Kalau EP kan emang sebagai bandarnya MNC, ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja. Ini targetnya ke 231, mudah-mudahan tercapai. Apakah tercapai tahun ini atau tahun berikutnya, ya, kita tidak akan pernah tahu. Yang penting informasinya sekarang si si Panda Poren udah beli lagi batu EP, terus si lokal juga udah beli lagi. Artinya mereka akumulasi bawah, kecenderungan ke atasnya ada, teman. Mungkin segitu aja teman-teman. Ciao, ya.